Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Artika Devi dari program Studi Sistem Informasi kelas 5C. Di sini saya akan menghitung nilai akurasi menggunakan algoritma decision tree dan algoritma naive Bayes menggunakan aplikasi RapidMiner. Sebelumnya sudah saya buka aplikasi RapidMiner-nya terlebih dahulu. Untuk langkah yang pertama, kita buat proses baru dengan cara klik file, lalu pilih new process, dan klik blank process. Berikutnya kita akan import data dengan klik di bagian import data. Kemudian kita arahkan di mana penyimpanan file Excel-nya tadi disimpan. Jika sudah ditemukan file Excel-nya, kita klik filenya, lalu pilih next. Di bagian sini kita next. Nah, di bagian sini kita akan mengecek apakah atribut berikutnya sudah sesuai apa belum. Di sini untuk nama kita ubah menjadi ID. Caranya kita pilih change role, lalu kita pilih ID. Untuk status, kita ubah menjadi label. Caranya kita pilih change role dan kita klik label. Jika sudah tidak ada masalah, kita klik next. Yang terakhir adalah mau pilih di mana data kita disimpan. Di sini saya simpan di data saja dan saya namai credit profile. Kemudian kita klik finish. Sampai di sini import data dari file Excel tadi sudah selesai. Berikutnya kita akan mencari akurasi menggunakan cross validation. Yang pertama kita klik design. Lalu kita klik data tadi dan kita drag ke bagian proses. Jika sudah seperti ini, kita arahkan ke bagian operator. Kita cari cross validation. Dan kita drag ke bagian proses. Seperti ini. Jika sudah seperti ini, langkah selanjutnya kita hubungkan antar portnya. Jika sudah seperti ini, kita klik 2 kali di bagian cross validation dan masuk ke subproses. Di sini ada training dan juga testing. Yang pertama, saya akan menghitung nilai akurasi menggunakan algoritma decision tree. Untuk itu, yang pertama kita arahkan ke bagian operator dan, dan kita cari decision tree.
Lalu kita drag di bagian training. Seperti ini. Lalu kita cari juga apply model. Kita drag di bagian testing. Dan kita cari juga performance. Untuk performance, kita pilih performance classification. Dan kita drag ke bagian testing. Seperti ini. Jika sudah seperti ini, di bagian decision tree kita klik. Lalu kita lihat bagian parameternya. Kriterion kita ubah atau ganti menjadi information gain. Jika sudah diganti, langkah terakhir yaitu kita hubungkan antara portnya. Jika sudah tidak ada masalah, kita kembali ke bagian proses. Kita klik proses dan kita jalankan. Jadi ini adalah hasil dari akurasi algoritma menggunakan decision tree. Hasilnya ada 94,11%. Dan ini adalah hasil dari pohon keputusan menggunakan decision tree. Sekarang kita akan membandingkan dengan algoritma naive Bayes. Caranya kita buka desain. Lalu kita klik di bagian cross validation dan akan masuk ke subproses. Kita klik di bagian decision tree. Kita klik kanan. Kita pilih replace operator. Lalu kita pilih modeling. Selanjutnya kita pilih prediktif. Karena di sini saya mau mencari akurasi menggunakan algoritma naive Bayes, kita pilih Bayesian. Dan selanjutnya kita klik naive Bayes. Jika sudah diganti seperti ini, kita klik di bagian proses. Dan kita coba jalankan. Nah, ini adalah hasil dari akurasi algoritma menggunakan naive Bayes. Hasilnya ada 62,14%. Kesimpulannya yaitu dibandingkan dengan algoritma decision tree yang mendapat hasil nilai akurasi 94,11% tadi, dengan naive Bayes 62,14%, daripada kasus kredit profile yang kita gunakan ternyata didapatkan nilai akurasi lebih unggul dari decision tree.
Selanjutnya, saya akan menghitung akurasi algoritma untuk data lainnya. Caranya sama seperti tadi. Pertama, kita import data. Kita arahkan di mana data tadi disimpan. Untuk data yang kedua ini yaitu data kelulusan mahasiswa. Kita klik, lalu kita pilih next. Yang ini kita next. Di bagian ini kita akan mengecek atributnya apakah sudah sesuai apa belum. Untuk namanya kita ubah menjadi ID. Caranya kita klik, pilih change role, lalu kita pilih ID. Selanjutnya untuk status kita klik, pilih change role, dan kita pilih label. Jika sudah seperti ini, kita klik next. Lalu kita pilih di mana datanya akan kita simpan. Di sini saya memilih untuk menyimpan di data. Dan saya namai seperti file Excel-nya tadi, yaitu data kelulusan mahasiswa. Setelah itu kita klik finish. Nah, jika sudah seperti ini, maka import data dari Excel tadi sudah selesai. Berikutnya, saya akan mencari akurasi menggunakan cross validation. Yang pertama, kita drag file tadi ke dalam proses. Seperti ini. Lalu kita arahkan ke bagian operator. Kita cari cross validation. Jika sudah ditemukan, kita drag ke bagian proses. Selanjutnya, kita hubungkan antar portnya. Jika sudah seperti ini, kita klik di bagian cross validation dan akan masuk ke subproses. Di sini ada training dan juga testing. Untuk mencari nilai akurasi yang pertama, yang akan saya cari yaitu menggunakan algoritma decision tree. Pertama, kita cari di bagian operator, decision tree. Lalu kita drag ke bagian training. Kemudian kita cari juga apply model. Lalu kita drag ke bagian testing. Kemudian yang terakhir kita cari performance.
Untuk performance yang saya pilih performance classification. Jika sudah uh, jika sudah seperti ini, langkah terakhir yaitu kita hubungkan antar portnya. Jika sudah seperti ini, kita kembali ke bagian proses, lalu kita jalankan. Nah, ini adalah hasil dari akurasi menggunakan algoritma decision tree. Hasilnya ada 89,17%. Dan ini adalah hasil dari pohon keputusan decision tree. Sekarang kita akan membandingkan dengan algoritma naive Bayes. Caranya kita klik desain, kita klik subproses, cross validation. Kita klik kanan bagian decision tree. Kita pilih replace operator. Lalu kita klik modeling. Dan kita pilih prediktif. Setelah itu kita pilih Bayesian. Kemudian kita klik naive Bayes. Jika sudah diganti menjadi naive Bayes, kita kembali ke proses. Dan selanjutnya kita jalankan. Nah, ini adalah hasil dari akurasi menggunakan algoritma naive Bayes, yaitu 82,87%. Kesimpulannya, dibandingkan dengan hasil akurasi menggunakan algoritma decision tree 89,17% dan naive Bayes 82,87% pada kasus data kelulusan mahasiswa yang kita gunakan. Ternyata didapatkan akurasi yang lebih unggul dari decision tree. Kurang lebih seperti itu untuk penjelasan dari implementasi algoritma classification menggunakan rapid winner. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.